setelah saya udah beranjak mulai mengaplikasikan SIPGN ini, ternyata masih banyak kendala yang saya temukan. Salah satu kendala yang saya temukan itu adalah kurang merata dalam segi pembaruan ataupun updating dari websitenya. Karena ada beberapa tools ataupun beberapa fitur yang tidak bisa saya akses, tetapi di kepala-kepala yang lain itu sudah ada yang bisa mengaksesnya. Nanti mungkin tolong untuk bisa ditanggapi, untuk bisa diperhatikan kembali dalam segi pemerataan dalam pengupdatean tool ataupun fitur-fiturnya. Nah, mungkin saya juga jujur ini adalah salah satu sistem yang pasti akan terus berkembang dalam segi controlling, maupun itu baik di SPPG-nya ataupun nanti pas di sekolah-sekolahnya, karena kan ada yang namanya untuk pengabsenan dari PIC sekolah. Terus mungkin sedikit melenceng dari pertanyaan, mungkin saya udah melakukan pelaporan juga terhadap Biro SDMO, yang dimana saya mengalami salah satu kasus dan kasusnya itu belum terselesaikan. Jadi kemarin itu sempat perubahan pengawas gizi, saya udah menguploadnya di sistem SDMO, mungkin bisa tolong dibantu gitu untuk penerapannya. Nah, yang kendala saya temukan itu setelah saya mengajukan pengawas gizi, namun terdapat penolakan dari SDMO. Untuk penolakannya itu pendidikan serta pengalaman kerjanya tidak sesuai. Bahkan setelah saya cek kembali berkas-berkasnya itu sangat sesuai, karena S1-nya itu beliau S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kemudian untuk pengalaman kerjanya beliau sudah menjadi dosen, guru, serta kepala sekolah di bidang yang sama di ilmu kesehatan masyarakat. Nah, bagi saya sudah melakukan pensanggahan terhadap email Biro SDMO. Kemudian saya juga udah melakukan laporan juga kepada BGN, namun belum ada tindak lanjutinya. Mohon mungkin untuk bisa dibantu, serta mungkin untuk bisa diterapkan mungkin dalam segi mekanisme pemerataan dalam tool-toolsnya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak untuk masukan dan pertanyaannya. Mungkin dari Mas Aang, apakah bisa membantu untuk menjawab? Iya, terima kasih. Tadi yang kedua itu saya rasa nanti bisa pakai helpdesk kali ya, soalnya terkaitnya ke SDMO ya, kayak gitu. Maaf, tadi yang pertama gimana pertanyaannya Mas? Bisa diulang? Yang pertama itu saya mengalami beberapa tools, beberapa fitur-fitur yang tidak bisa saya akses. Tapi di mana? Di SIPGN. Oke, terus? Kayak contohnya kayak penginputan supplier, penginputan SCM ya? Iya, jadi itu belum semuanya bisa diakses gitu. Oke. Tapi kalau yang terkait MPM-nya sendiri udah bisa akses? Itu udah bisa. Kalau MPM. Udah bisa. Oke. Nanti mungkin bisa di chat aja nama akunnya gitu ya ke Zoom chat kayak gitu, nanti coba kita periksa. Tapi yang jelas sih sekarang kalau dari sisi MPM aman itu jalan aja dulu gitu. Yang penting segera dibikin lagi akun untuk PICPM dari sekolah atau KPM-nya supaya bisa segera digunakan. Tapi di kepala atau di PICPM-nya nama daftar sekolahnya udah aman? Masih ada yang kurang kah atau gimana? Izin kalau untuk nama PIC-nya itu belum saya cantumkan, belum saya coba cantumkan. Tapi mungkin yang tidak amannya ini dalam segi pertimbangan manfaat. Karena kalau untuk pertimbangan manfaat itu kan sekarang udah mulai pemerataan. Terus yang update di bagian ini belum terupdate gitu. Oke. Ya, nanti dicek aja di MPM-nya ya, di manajemen penerima manfaat untuk KPM-nya sendiri apakah sudah cocok atau ada yang kurang seperti itu. Kalau ada yang kurang nanti diupdate, mungkin gesernya ke SMO ya, karena narik datanya dari situ. Nah, nanti terus kemudian untuk yang SIPGN, rumah SIPGN ini nggak bisa akses, itu dicek aja nama akunnya, nanti coba diperiksa kayak gitu. Oke? Boleh mungkin. Terus mungkin untuk yang pertanyaan yang kedua yang masalah
pengawas gizi itu gimana ya untuk kedepannya? Soalnya kan kalau dari pengajuan SDMO itu kan masuknya ke penerbitan SK. Nah, dan sampai sekarang udah 3 mingguan ataupun 1 bulanan kurang lebih pengawas gizi saya belum mendapatkan SK sama sekali. Bahkan keterangannya itu ditolak karena tidak relevan. Sebenarnya untuk hal itu kewenangannya ada di SDMO ya. Kami juga kurang tahu gimana, bukan kurang tahu, tapi mungkin tidak ada kewenangan untuk mempercepat proses itu. Paling kembali ke jalur formal aja, pakai jalur helpdesk-nya. Tapi kalau yang saya pahami, coba koordinasi dengan korwilnya atau kareknya seperti itu ya, KPPG-nya, dijelasin kendala seperti ini. Karena saya lihat tuh banyak diskusi antara karek atau korwil dengan tim SDMO-nya seperti itu. Coba dikomunikasikan aja kayak gitu. Sambil berjalan di jalur formalnya, yaitu dilaporkan via helpdesk kayak gitu ya, Mas ya. Jadi kita ambil 2 jalur. Yang pertama ada struktur di lapangan, ada KPPG, ada korwil, itu bisa dikomunikasikan. Yang kedua kita tetap lewat jalur helpdesk seperti itu. Siap. Baik, terima kasih Pak atas masukannya. Baik, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Di sini udah ada Bapak atau Ibu Fitra R dari SPPG Kota Palu. Mungkin bisa on cam dan on mic, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Ya, jadi langsung saja pertanyaan saya. Saya sudah menerapkan ini, cuman kan yang terinput di sistem saya itu baru 1 sekolah, tapi sudah diterapkan. Nah, cuman ada beberapa kendala yang terdapat di lapangan. Jadi sembari menunggu hasil input, kan baru 1 sekolah. Tapi kalau teman-teman SPPG di lingkungan saya, di kecamatan tetangga, kecamatan saya itu sudah ada yang 11 sekolah terinput di MPM-nya. Nah, sedangkan di akun kami itu baru 1 sekolah, tapi sudah dilakukan. Sembari menunggu itu kami masih menggunakan uji organoleptik secara manual. Nah, saya sangat menyarankan kepada sistem aplikasi ini ketika mengupload foto, PSI tersebut ada keluhan terkait penguploadan foto. Kenapa tidak bisa diambil dari galeri foto gitu? Karena biasa ketika mereka mengisi manual, mereka fotonya masih foto biasa dulu. Nah, apalagi kan dibatasi kapasitas size-nya gitu. Dan kemudian mereka bilang, biasa kalau saya ambil langsung Pak, itu biasa tidak bisa tersubmit karena melebihi mungkin kapasitas atau apa. Nah, kalau diambil di galeri mungkin dia bisa berkecil size-nya dulu baru di-upload. Nah, tapi di sistem aplikasi yang ada itu tidak tercantum, hanya langsung mengambil foto langsung dari situ, tidak ada input dari galeri foto PSI tersebut. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah karena kemarin kan kami masih menggunakan yang manual nih, tapi PSI ada foto dari menu itu sendiri yang sudah diuji organoleptik, apakah itu bisa diupload lagi atau hanya memang hanya untuk khusus hari itu saja, tidak bisa di hari-hari sebelumnya gitu, yang masih menggunakan uji organoleptik secara manual. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fitra untuk pertanyaannya. Mungkin dari Mas Aang, apakah bisa membantu menjawab, Mas? Iya, saya coba jawab. Jadi prinsipnya kayak gini, Pak siapa tadi namanya? Ya, Mas dari Palu ya. Oke, prinsipnya gini. Oh, Mas Fitra, sorry, tadi ketutupan. Jadi prinsipnya kenapa kita menggunakan foto real time gitu ya. Bahasanya foto real time nih. Kita buka aplikasinya, kita foto, dan foto itu masuk. Kayak gitu. Pengujian organoleptik ini yang dikirim, itu harus kita bisa jamin bahwa makanan itu datang, makanan itu dicoba, makanan itu difoto, dan datanya dikirimkan. Kayak gitu. Jadi itu juga untuk menjaga transparansi tanda kutip, dan juga reliabilitas atau validitas dari data yang dikirimkan dari fotonya. Kenapa tidak bisa dari galeri gitu ya? Memang secara size nanti bisa memberatkan, tapi coba itu secara teknis
Nah, saya diskusikan sama tim devnya gitu ya. Tapi sekarang prinsipnya dulu nih, kenapa sih kita pakai foto real time? Itu untuk menjaga benar-benar bahwa guru ketika mencoba, itu memang makanan tersebut baru dibuka, baru diuji, dan benar-benar yang ada gitu. Nah, kalau dari galeri kan kita nggak bisa jamin apakah foto itu sudah dicicipi 3 jam yang lalu, apakah apa namanya itu memang benar makanan kita, tanda kutip kayak gitu kan. Tapi kalau kita pakai real time dan fotonya dari kamera, mereka buka linknya, mereka klik tombol kameranya, datanya sudah terrecord kayak gitu. Mungkin bisa pakai misalnya timestamp gitu ya. Tapi balik lagi, siapa yang nantinya bisa menjamin bahwa memang timestampnya itu real kayak gitu kan? Apa yang bisa misalnya nih tanda kutip gitu ya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalnya, terus fotonya diambil galeri gitu. Terus kita nggak yakin nih bahwa ini sudah dipakai, sudah benar-benar dicoba di jam yang sama dengan itu di foto gitu kan, dengan itu dikirim di foto kayak gitu. Belum lagi nanti dibagikan gitu. Jadi prinsipnya adalah dalam pembagian dan distribusi dan pengujian ini waktu timestamp itu harus real, tidak bisa diedit, tidak bisa dimainkan, dan harus dari resource yang primer, dari kamera kayak gitu. Jadi diambil dari kamera yang nyobain misalnya. Kalau misalnya diambilnya dari kamera guru lain misalnya kan, terus guru lain itu memberikan nilai misalnya, terus tiba-tiba yang menginput PIC yang bukan yang nyobain gitu. Kalau terjadi apa-apa siapa yang mau tanggung jawab bahasanya, takutnya terjadi lempar-lemparan. Justru intinya semua proses ini, SIPGN keseluruhan ini, timestamp itu jadi sangat penting. Makanan dibuat, makanan dikirim, makanan dicobain, makanan dibagikan, ompreng sampai ompreng dicuci, itu timestampnya harus clear gitu supaya nanti auditnya jika ada hal-hal yang tidak diinginkan itu jelas gitu. Jadi oh ya ini fotonya memang real time, diantar jam 7, dicip jam 7.05, fotonya difoto jam 7.05 oleh yang nyobain bahasanya gitu kan. Nah kalau kita geser takutnya adalah itu jadi nggak valid gitu datanya. Nah tapi tadi terkait size-nya itu coba nanti saya diskusikan sama tim terkait apakah memungkinkan bisa diperbesar seperti itu atau mungkin ketika difoto jadi meresize kayak gitu. Ntar coba saya tanya sama tim dev. Tapi itu jadi masukan sih untuk saya juga karena ya sebenarnya buat kita juga database-nya akan semakin besar kalau misalnya size-nya harus size-nya terlalu besar gitu ya. Kalau dikumpulkan bayangin misalnya satu hari berapa juta berapa ribu sekolah yang dikirimkan dengan satu foto misalnya 10 mega saja sudah gede. Nah itu ntar coba kami inikan. Tapi itu yang bisa Mas Fitra sampaikan gitu ya ke guru bahwa real time ini pengambilan data secara real time ini untuk menjaga validitas data yang dikirimkan. Seperti itu. Kita perlu data dari resource yang primer, bukan data sekunder. Diambil dari galeri, bisa jadi foto itu kapan kita nggak tahu. Dan nanti metadata di foto itu pun jadi hilang gitu kan. Kalau misalnya diambil dari galeri atau dioper dari WhatsApp misalnya dari WhatsApp yang lain, metadatanya juga hilang. Kita akhirnya nggak bisa dapat data yang valid dan dan real time seperti itu. Mungkin itu Mas Fitra dan teman-teman nanti kalau perlu menjelaskan kenapa sih kita nih pakainya datanya atau fotonya itu harus dari kamera, nggak bisa dari galeri kayak gitu Mas Fitra. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi itu kan saran dari PSI. Nah kemudian yang kedua kami bisa melakukan input sendiri ya ketika kan ada ternyata di sistem yang kelompok penerima manfaat itu belum tertera guru dan teknik di dalam itu. Apakah kita bisa input sendiri apa ya? Saya lihat bisa sih kalau dari sistemnya itu. Yang terinput hanya siswa yang di MPM ya teknik, Mas Agung mungkin bisa ya yang di MPM. Ya baik, oke. Mas, untuk saat ini memang belum tersedia untuk fitur tersebut ya. Ini sedang kami coba koordinasikan dengan tim terkait untuk data penerima manfaatnya. Ini maksudnya untuk siswa, teknik, dan guru kan ya? Jumlahnya, betul. Iya. Nah, ini
untuk tahapannya saat ini kami mengalirkan data nama sekolahnya dulu, gitu kan. Lalu kemudian nanti setelah nama sekolah itu sudah termapping dengan baik di masing-masing SPPG, nanti baru dalamnya Mas kami alirkan gitu. Jadi kalau yang saat ini mungkin sudah masuk nama sekolah, tapi dalamnya itu masih belum sesuai. Nah ini kami mohon maaf karena emang prosesnya seperti itu yang kami alirkan datanya saat ini. Seperti itu. Jadi mungkin nanti kami akan coba evaluasi lebih lanjut terkait dengan penambahan yang bisa dilakukan atau diinisiasi oleh Kepala SPPG gitu ya tadi ya. Maksudnya Ya. Mas Citra ya. Nanti kami akan coba evaluasi, namun demikian sesuai dengan proses tahapan aliran data, saat ini sekolah dulu Mas yang kami alirkan. Kemudian nanti baru jumlah siswa maupun penerima manfaatnya. Itu kurang lebih informasinya Mas Fitra. Ya, makasih Pak atas jawaban. Siap, sama-sama Mas Fitra. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Fitra untuk pertanyaannya. Mungkin rekan-rekan sekalian, sebelumnya kan tadi sudah dipaparkan ya, dan diapresiasi juga gitu terkait top 10 yang menjadi kota atau kabupaten yang berhasil menambahkan PICPM. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini, apakah mungkin salah satu ataupun beberapa perwakilan dari Kabupaten Wajo, apakah bisa sharing session terkait MPM ataupun PM ini? Mungkin saya izin invite. Ataupun mungkin yang bersedia izin raise hand gitu ya, dari Kabupaten Wajo. Ya mungkin teman-teman bisa nulis namanya dengan lengkap ya, sesuai ada nama, SPPG-nya, wilayahnya mungkin bisa lengkap supaya kita tahu mana nih yang dari Wajo tadi atau dari mana tadi ada dari Bangli atau dari mana, silakan. Mungkin Wajo dan Bangli deh, kita mau nanya-nanya nih sedikit supaya bisa sharing ke teman-teman yang lain juga. Ada? Belum ada yang menulis dan tunjuk tangan nih. Ya udah, kalau nggak ada nggak apa-apa Mbak, lanjut aja. Oke, tapi mungkin tadi ada satu nih yang raise hand dari Pak Mahmud Prakoso. Kira-kira ini mungkin apakah dari Kabupaten Wajo, Pak? Izin Mbak, terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Izin Mbak, saya dari Kepulauan Riau Mbak, Kota Batam. Oh, oke, mungkin boleh juga nih Mas Aang. Ya silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa. Izin Mas, perkenalkan diri saya Mahmud dari Kepulauan Riau Kota Batam. Untuk websitenya sendiri saya baru masuk dan juga baru daftar juga. Untuk ini saya sudah login dan juga sudah melihat sedikit untuk fitur-fiturnya segala macam. Nah di sini saya pergantian Pak izin pergantian dari SPPG lama dan juga selang SK saya keluar pertama itu di Desember itu ada SK baru lagi saya penempatan di Kota Batam. Sebelumnya saya SK yang pertama saya penempatan di belakang Padang, di Desember saya penempatan keluar SK lagi penempatannya di Batam. Nah untuk website yang dari BGN itu email utama saya itu terdaftar di Kota Batam dan tidak di SK lama saya. Nah kemarin memang sudah koordinasi sama Korwil, Bang ini gimana, saya penempatan di mana, saya sudah sampaikan seperti itu, ikutin aja SK lama. Nah nggak lama berselang itu saya masuk ke untuk absen karyawan itu namanya nama yang SK saya yang kedua di Kota Batam di Buliang 5 Batu Haji, sedangkan saya penempatan di belakang Padang. Terus saya masuk ke MPM ini data saya masih di Kota Batam Batu Haji Buliang 5. Nah untuk
data ini apakah bisa minta petunjuk Pak untuk dirubah dan juga untuk biar saya bisa mengisi juga untuk kedepannya gitu. Mohon izin tunjuk Pak. Baik, mungkin dari Mas Aang ataupun Mas Agung bisa membantu menjawab pertanyaan dari Pak Mahmud. Iya, siap. Mungkin di chat aja ya, di chat. Ini kan ada ditujukan, kalau bisa ditujukan ke siapa ya, ke host panelis atau ke co-host seperti itu di Zoom chat. Saya nggak tahu dari user, dari peserta bisa nggak ya dikirimkan ke host dan panelis aja, jangan ke publik gitu datanya, untuk dikirimkan tadi data-datanya, email dan lain-lain yang detailnya gitu ya, sebelumnya di mana, kepindah kemana, muncul di NPM yang mana, kayak gitu. Karena ini harus teknis, mungkin nanti coba kami ini kan ke tim terkait ya untuk diubah kayak gitu. Karena ya kalau misalnya nggak bisa, apa ya, kalau sekarang posisinya kayak gini memang agak sulit nih kalau misalnya mau ngisi MPM, karena kan terdaftarnya SPPG-nya beda, jadi KPM-nya beda kayak gitu. Di chat aja ya Mas, seperti itu ya. Oke, siapa? Ya, terima kasih. Ini chat ke-7 ke siapa Pak? Apa di Zoom atau gimana? Iya, di Zoom, tapi ini ditujukannya bisa jangan ke everyone ya, boleh ke host panelis atau ke host yang lain seperti itu, atau ke host, bisa nggak ya kayak gitu Mbak Ana? Bisa ya? Atau mungkin bisa ke saya aja gitu ya Pak? Ya udah, boleh. Kirimkan. Iya, boleh seperti itu. Siap. Oke, makasih banyak Pak. Izin. Iya, sama-sama. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini saya cukupkan. Rekan-rekan sekalian, kita telah berada di penghujung acara diseminasi SIPGN kedua, Manajemen Penerima Manfaat dan Uji Organoleptik. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah menghadiri kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan diseminasi hari ini dapat memberikan pemahaman yang utuh serta mendukung optimalisasi penerapan SIPGN di lingkungan SPPD. Saya Amelia, pamit undur diri. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Bang Amel, ini sudah tutup Zoom-nya. Gimana Mbak, izin? Ya, silakan izin, Mbak. Tutup, Mas. Di chat aja Mas, di chat aja nggak apa-apa. Mau di chat nggak apa-apa. Ini belum tutup Zoom-nya ya, berarti? Iya, belum ditunggu. Jangan kayak duluan ya Mas, izin. Oke, siap. Nah. Tunggu ya. Terus, tranh của